Kemampuan finansial dalam pernikahan adalah calon suami siap menggantikan ayahnya. Itu namanya mampu secara finansial, siap menggantikan ayahnya. Ya, apa yang biasa dipenuhi ayahnya, itulah yang menjadi kewajiban seorang suami. Jadi kalau laki-laki nikah dengan perempuan anak orang kaya sekali, ya siap gak gantiin ayahnya? Ya, dia biasa ngasih mobil, biasa ngasih rumah mewah, biasa ngasih pembantu gitu kan, ya. Kalau nggak siap gantiin ayahnya, terus terang dari awal, ya. Terus terang dari awal, maaf, saya mau nikah sama kamu, tapi saya nggak bisa memberikan apa yang diberikan sama ayah kamu. Walah, nggak apa-apa, kita mulai dari nol. Nah, ini kayaknya pegawai Pertamina ini, ya. Kita mulai dari nol katanya, ya. Alhamdulillah ketemu dengan perempuan yang seperti ini belah perempuan yang solehah, ya. Kalau seandainya dia nggak terus terang dari awal, setelah menikah ternyata tidak seperti yang dia duga, diajak ngontrak di rumah cuma satu petak gitu kan, padahal dia biasa rumah mewah gitu kan, maka istri berhak minta fasakh batalin nikahnya, ya. Berhak minta fasakh batalin nikahnya. Aneh ditipu, ya. Nah, ini ya, itu mampu secara finansial. Jadi ukuran mampu secara finansial, laki-laki siap menggantikan ayahnya, siap menggantikan ayahnya. Kedudukan suami dalam rumah tangga itu sama seperti ayah. Kedudukan istri sama seperti anak. Ya. Ini saya berkali-kali mengatakan begini. Kalau sudah seperti ini, insya Allah rumah tangganya harmonis, Pak. Posisikan diri masing-masing. Suami ngayomin istrinya, dia nyayangin istrinya sama seperti dia menyayangin anaknya. Ya, benar-benar dimanja gitu kan, ya, disayang gitu kan, ya, dipenuhi kebutuhannya, ya, baik finansial ataupun non finansial, ya, dia berikan kebutuhannya. Apa yang didapat seorang istri dari ayahnya dulu, itu yang wajib dari seorang suami. Nggak susah memahami rumah tangga, nggak susah, pindah tanggung jawab saja. Makanya ijab kabul antara suami dengan ayah, ya. Apa makna ijab kabul? Aku serahkan hak dan tanggung jawabku kepadamu, aku terima, gitu kan? Itu makna ijab kabul. Jadi aku nikahkan engkau dengan anakku, aku terima nikahnya, aku serahkan hak dan tanggung jawabku kepadamu, aku terima hak dan tanggung jawab tersebut. Itu maksudnya. Jadi nggak susah memahamin, Ustaz, apa kewajiban seorang suami? Ya, apa kewajiban seorang ayah? Itulah kewajiban seorang suami. Ya. Apa kewajiban seorang istri? Apa kewajiban seorang anak? Itulah kewajiban seorang istri. Makanya setelah nikah cium tangan, ya. Kalau mau kemana-mana minta izin sama suami, gitu kan, ya. Yang dulunya minta uang sama ayah, sekarang minta uangnya sama suami, ya. Mau ngapa-ngapain minta sama suami. Ngangkat suara depan suami nggak boleh, ya. Kenapa? Karena dia menggantikan ayah. Dia menggantikan ayah. Jadi dia orang yang menggantikan ayah. Itu posisi di dalam rumah tangga dalam Islam, menurut Islam, ya. Menurut Islam, menggantikan ayah, ya. Makanya Nabi pernah mengatakan dalam sebuah hadis, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau boleh aku perintahkan seorang sujud kepada yang lain, maka aku perintahkan perempuan untuk sujud kepada suaminya. Kenapa? Karena itu laki-laki lain yang sudah datang kepada ayahmu dan mengatakan, ya, aku siap menggantikanmu untuk ngurusin anakmu, ya. Jadi itulah suami. Kalau posisinya seperti itu, insya Allah rumah tangganya, ya, sama seperti ayah dan anak, ya. Lah Ustaz, beda Ustaz. Istri kan boleh berhubungan suami istri. Kalau anak tidak, itulah yang membedakan cuma satu itu. Kalau anak punya hubungan darah, kalau istri punya hubungan badan. Tanpa itu maka nggak dapat dia haknya seperti orang yang punya hubungan darah, gitu kan? Jadi punya hubungan badan, satu punya hubungan darah, satu punya hubungan badan. Itulah yang membedakannya. Yang lain sama semua persis.
Ya, jadi itu yang bedakan istri sama anak. Nikah yang sunnah, nikah seorang laki-laki yang memiliki dorongan seksual yang cukup, ya, bukan lemah. Kalau lemah makruh, kalau nggak ada haram, ya, punya kemampuan secara finansial, mampu sama seperti ayahnya, ya, mampu seperti yang diberikan oleh ayahnya. Kalau nggak bisa, terus terang dari awal, saat istri nerima maka baru dibolehkan. Kalau belum terus terang dari awal, saat menikah ternyata tidak seperti yang dia duga, berhak dia fasakh, minta batalin nikah, ya. Itu nikah yang sunnah. Nikah yang wajib, yang nomor 2, jenis yang kedua nikah wajib. Nikah wajib, nikah seorang laki-laki yang memiliki dorongan seksual yang sangat kuat dan berpotensi melakukan perzinahan, ya. Kalau dia tidak menikah, khawatir bisa berzina dan mampu secara finansial, memiliki dorongan seksual yang kuat dan potensi berzinanya besar. Ustadz, yang dimaksud dengan berpotensi zina dari mana? Peluang berzinanya besar. Dia kerja, laki perempuan campur. Ini peluang zinanya besar, Pak, ya. Satu ruangan dengan lawan jenis, gitu kan? Ini peluang berzinanya besar. Berzina nggak harus hubungan suami istri, ya, memandang dengan nikmat, komunikasi dengan apa mesra, gitu kan, itu sudah berzina hukumnya, sudah berzina. Kalau peluang berzina besar seperti ini, wajib dia menikah, wajib untuk meredam nafsunya, Jadi pernikahan seorang laki-laki yang memiliki dorongan seksual yang kuat, ya, dan memiliki peluang berzina yang besar, ya, dan mampu secara finansial, dengan perempuan yang memenuhi syarat untuk dinikahi. Perempuan yang memenuhi syarat untuk dinikahi banyak, ya, syaratnya, ya, saya nggak bisa ungkapkan satu persatu, ya. Itu nikah yang wajib. Jadi wajib, kalau laki-laki punya dorongan seksual yang kuat, wajib dia menikah, ya. Potensi peluang berzinanya, rata-rata kita kerjanya campur laki perempuan, Pak, ya. Jadi hampir rata-rata. Tapi ada orang yang dorongan seksualnya nggak terlalu kuat, walaupun campur laki perempuan, tapi nggak terlalu kuat dia dorongan seksualnya. Tapi kalau yang kuat sekali, ya, jelalatan, gitu kan, yang melihat jelalatan, gitu kan, nah ini, ya, wajib dia menikah. Redam sedikit, ya, nafsunya diredam dengan dia menikah. Yang ketiga, ya, itu nikah yang sunnah, nikah yang wajib, nikah yang haram. Yang ketiga, yang haram ini yang banyak, nikah yang haram banyak. Ya, pertama, sering kita mendengar istilah nikah mut'ah. Nikah laki dengan perempuan, ya, dengan kesepakatan masa tertentu. Itulah nikah kontrak, ya. Jadi disepakati, ane nikah sama ente sebulan aja, ane nikah sama ente setahun aja, ane nikah sama ente selama saya kerja di sini saja. Nah ini, ya, ini pernikahan yang haram, diharamkan oleh Nabi. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan adalah menjalin hubungan, ya, suami istri selama mungkin, ya. Walaupun mungkin kandas di tengah jalan, tapi selama mungkin, nggak boleh dibatasi. Kalau dibatasin, itulah nikah mut'ah. Nikah mut'ah sama dengan pelacuran, dibatasi cuma semalam, 2 malam, gitu kan. Jadi nggak boleh nikah mut'ah. Nikah dengan kesepakatan, ya, masa tertentu. Ane mau nikah sama ente tapi 2 tahun aja, ya. Ane mau nikah sama ente selama kita kuliah saja, nggak boleh. Tidak boleh nikah dibatasin. Kenapa? Mudaratnya di mana? Kalau nanti ada keturunan, anaknya, ya, sudah terancam, orang tuanya akan berpisah, ya. Jadi nggak boleh nikah dibatasin. Itu namanya nikah mut'ah, diharamkan dalam Islam, diharamkan oleh Nabi sampai hari kiamat. Pernah dibolehkan oleh Nabi, ya, di waktu perang Khaybar sama di masa pembukaan kota Mekah. Itu darurat. Kenapa? Karena sahabat di masa perang meninggalkan istri dalam waktu yang lama, sehingga Nabi bolehkan untuk mereka menikah di tempat mereka perang, ya, selama perang, gitu kan. Nah ini dibolehkan oleh Nabi. Tapi sebelum Rasulullah wafat, Nabi haramkan, ya. Jadi Nabi haramkan nikah mut'ah ilal abad, sampai selama-lamanya. Jadi nggak ada lagi nikah mut'ah. Jadi pernah dibolehkan oleh Rasulullah
karena saat itu masa perang, ya, sahabat banyak yang meninggalkan keluarganya, banyak meninggalkan istrinya, sehingga khawatir mereka berbuat zina, akhirnya dibolehkan untuk nikah selama perang saja, selama perang. Tapi setelah itu Nabi haramkan. Itu yang pertama, nikah yang haram. Yang kedua adalah nikah tahlil. Nikah tahlil, ya. Tahlil bukan tahlilan, bukan, ya. Tahlil la ilaha illallah, ya. Tahlil nikah untuk menghalalkan perempuan bisa kembali kepada suaminya. Nikah untuk menghalalkan perempuan untuk bisa kembali kepada suaminya yang sudah menceraikannya dengan talak 3. Perempuan kalau sudah diceraikan oleh suaminya dengan talak 3, dia nggak boleh lagi balik kepada suaminya sampai dia nikah dengan laki-laki lain, ya. Nah, ini nikah dengan laki-laki lain tersebut kalau dengan perjanjian, ente nikahin saya, ya, atau suaminya, mantan suaminya mengatakan kamu nikahin istri saya, ya, tapi habis itu ceraikan lagi. Nah, ini ya, itu yang namanya nikah tahlil, ya. Nabi dalam hadis pernah mengatakan la'anallahul muhallil wal muhallal lahu. Allah melaknat laki-laki yang menikahi dengan tujuan menghalalkan perempuan kembali kepada suaminya, dan suami yang dihalalkan karena pernikahan tersebut. Jadi tidak dibolehkan, ya, nikah tahlil. Kenapa nikah tahlil nggak boleh? Karena dengan niat mau bercerai tadi sama aja dengan nikah mutah, dibatasin waktu, ya. Kamu nikah sama istri saya sebentar aja, ya. Nanti habis itu setelah berhubungan kamu ceraikan lagi. Harus berhubungan. Kalau nggak berhubungan maka nggak bisa menghalalkan suami yang pertama. Nah, ini nikah tahlil termasuk nikah yang diharamkan juga. Sebagian ulama mengatakan nggak sah, sebagian mengatakan tetap sah tapi haram. Dosa hukumnya dia melakukan itu. Yang ketiga, nikah yang diharamkan juga. Jadi nikah tahlil karena dibatasin waktu, ya, sama dengan mut'ah. Yang ketiga, nikah syighar. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, nahan Nabi an nikah syighar. Nabi melarang nikah syighar. Apa itu nikah syighar? Nikah syighar adalah nikah, ya, tanpa mas kawin. Nikah nggak boleh nggak pakai mas kawin, ya. Nikah syighar itu, ya, dulu di masa jahiliyah biasa orang, ya, kalau mau nikah dengan dengan perempuan kan dulu mas kawinnya besar, ya. Orang Arab itu biasa dengan mas kawin yang besar. Jadi sehingga kalau terganjal sekali dengan mas kawin, ya. Udah aneh nikahin ente dengan anak saya, ya. Saya nikahkan saya dengan anak kamu, kita nggak perlu ada mas kawin, imbas sudah. Nah, itu nikah syighar. Itu biasa dulu di masa jahiliyah orang seperti itu untuk mengatasin, ya, mahar yang besar tadi. Udah, ane nikahin itu dengan anak saya, ya, tapi nikahkan saya dengan anak kamu. Atau kamu saya nikahkan dengan adik saya nikahkan dengan adik kamu, mas kawin kita imbas, ya. Jadi nggak perlu ada mas kawin. Ini nikah syighar. Nikah syighar termasuk yang diharamkan juga. Hadisnya ada di Sahih Bukhari. Jadi diharapkan nggak boleh nikah syighar. Kenapa? Karena sepakat nggak ada mas kawin. Nggak boleh pernikahan sepakat nggak ada mas kawin. Ulama sepakat, ya. Ulama sepakat nikah kalau ada kesepakatan tanpa mas kawin maka nikahnya nggak sah, ya. Mas kawin tidak harus disebut saat akad nikah, tidak harus dihadirkan saat akad nikah, tidak harus diberikan sebelum di saat akad nikah. Tapi kalau sepakat nggak ada mas kawin, itu yang nggak boleh, ya. Itu yang nggak boleh. Harus ada mas kawin, walaupun mas kawinnya kecil, ya. Nabi pernah mengatakan kepada seorang sahabat, dia mau menikah dengan seorang perempuan, ya, kata Rasulullah, iltamis walau khataman min hadid. Cari mas kawinnya, walaupun cincin besi sekalipun. Nggak boleh nggak ada mas kawin, harus ada mas kawin. Mas kawin boleh ngutang, boleh, ya. Mas kawin boleh ngutang. Kalau nggak ada sama sekali ya udah ngutang, ya. Ngutang. Jadi nggak boleh nikah sepakat nggak ada mas kawin, harus ada mas kawinnya. Jadi nikah syighar diharamkan. Kenapa? Karena nggak ada mas kawin. Itu yang ketiga yang diharamkan. Yang keempat yang diharamkan, ya, nikah tanpa wali. Nikah tanpa wali. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Nabi pernah bersabda, kata Rasulullah, ayyuma imra'atin nakahat bighairi idzni waliha fanikahuha batil. Siapapun perempuan yang menikah tanpa izin walinya,
maka nikahnya tidak sah. Nikahnya tidak sah. Jadi nggak boleh perempuan nikah tanpa wali. Ustadz katanya perempuan janda boleh nikah tanpa wali. Tidak, tetap nggak boleh. Ya, janda wali nggak berhak menghalangi janda menikah. Kalau perawan, ayahnya berhak untuk menghalangi. Maaf, kamu saya nggak mau nikahkan dengan dia. Kenapa? Akhlaknya nggak bagus. Tapi kalau janda yang minta, nggak boleh wali menghalangin. Itu yang beda antara janda dengan perawan. Jadi bukannya janda boleh tanpa wali, bukan, ya. Bukan janda boleh tanpa wali. Janda tetap harus ada walinya. Siapa walinya? Ayahnya. Wali itu ayah, ya. Wali itu ayah. Jadi bukan boleh nikah tanpa wali, tapi wali tidak berhak menghalangi janda menikah lagi, ya. Fala ta'duluhunna ayyankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Ya, janda jangan halangin mereka untuk menikah dengan suami mereka kalau mereka ya ingin melakukannya dengan tujuan berdamai. Ya, jadi idza taradaw bainahum bil ma'ruf, ya, dengan cara yang baik-baik, menikah dengan cara yang baik-baik. Jadi enggak boleh seorang wali menghalangin janda. Bukan janda boleh nikah tanpa wali, bukan, ya. Kadang-kadang ada orang mau minta nikahkan ustaz. Oh enggak. Ustaz enggak berhak untuk menikahkan, ya. Yang berhak untuk menikahkan antara walinya. Kalau dia enggak punya wali sama sekali, kalau enggak punya wali. Kapan enggak punya wali? Di saat misalnya walinya enggak ketahuan ada di mana. Ya, keluarga dari walinya, keluarga dari ayahnya juga enggak ketahuan juga di mana. Jadi ini perempuan sebatang kara. Ada ayahnya tapi enggak tahu ada di mana. Keluarga ayahnya juga enggak ketahuan. Atau dia lahir, ya, lahir di luar nikah. Nah, ini dua ini yang enggak punya wali. Siapa walinya? Sultan. Fas-sultanu waliyun man la waliyalahu. Sultan wali bagi yang enggak punya wali. Yang enggak punya wali yang ini, ya. Karena dia lahir di luar nikah atau walinya enggak jelas ada di mana. Ya, enggak ketahuan, dan keluarga ayahnya enggak tahu juga. Karena kalau ayah enggak ada, maka keluarga ayah yang berhak jadi wali. Tapi mereka enggak ketahuan ada di mana juga. Maka kembali kepada negara. Negara yang berhak jadi walinya. Fas-sultan, sultan. Bukan ustadz, bukan kiai, bukan siapa-siapa, tapi sultan, penguasa. Ya, dan orang yang mewakili penguasa paling tidak penghulu. Jadi bukan sembarang orang. Kadang-kadang ada yang meminta nikahkan, ya. Beberapa minggu yang lalu ada yang meminta nikahkan saya. Ustaz, tolong nikahkan saya. Saya bukan wali kamu, ya. Ayah kamu mana? Ya, wali hakim. Saya bukan hakim. Hakim itu pemerintah. Wali hakim, hakim itu adalah pemerintah. Hakim itu dari kata sultan tadi. Sultan. Jadi bukan sembarang orang boleh menikahkan. Jadi kembali kepada hakim. Seorang yang enggak tahu siapa ayahnya, ayahnya adalah negara. Dalam Islam, ayahnya adalah negara yang ambil alih, yang bertanggung jawab. Jadi bukan ustadz, bukan kiai, bukan imam, ya. Bukan imam, ya. Jadi enggak boleh siapapun menikahkan orang lain kecuali walinya sendiri atau kembalikan kepada negara. Negara itu adalah pejabat yang resmi untuk menikahkan, ya, paling tidak penghulu, paling tidak penghulu. Jadi itu nikah tanpa wali maka enggak sah. Jadi enggak sah. Banyak sekali terjadi pernikahan tanpa wali, ya. Banyak sekali kasus pernikahan tanpa wali. Ya, nah ini enggak boleh, enggak sah pernikahan seperti itu. Yang kelima ya. Yang kelima, pernikahan yang haram juga nikah tanpa saksi. Nikah tanpa saksi inilah yang dinamakan dengan nikah sirri. Nikah tanpa saksi inilah yang dinamakan dengan nikah sirri. Jadi nikah sirri itu nikah tanpa saksi. Sirri rahasia, enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu, ya. Jadi antara wali dengan menantu gitu kan, ya, ijab kabul enggak ada saksinya sama sekali. Nah, ini namanya nikah sirri. Jadi sebenarnya nikah sirri itu bukan nikah enggak ada surat menyurat, bukan. Nikah enggak ada saksinya. Ini kata Umar Ibn Khattab, kalau ada yang menikah seperti ini, saya rajam dia. Ya, saya rajam. Jadi nikah tanpa saksi. Kalau nikah ada wali, ada saksinya, ada ijab kabul walaupun enggak ada buku, bukan nikah sirri namanya. Karena ada saksinya.
ada saksinya. Jadi nikah tanpa saksi itu namanya nikah sirri. Kalau ada saksinya bukan nikah sirri namanya, ya. Tapi ustadz nggak ada surat menyurat. Surat menyurat urusan administrasi negara, dia melanggar aturan negara, ya. Tapi secara syariat nikahnya sah kalau ada walinya, ada 2 saksi, ada ijab kabul, ada mempelai laki-lakinya, maka sah akan nikahnya secara agama. Tapi secara undang-undang negara maka dia melanggar, ya. Jadi nikah siri itu nikah tanpa saksi, ya, tanpa saksi. Wajib harus ada saksi. Tapi yang banyak salah di masyarakat menganggap saksi itu harus dari keluarga. Ya, saksi bukan dari keluarga sebenarnya. Saksi itu adalah orang terpandang. Orang terpandang yang soleh, ya, nggak sembarangan. Jadi saksi sebenarnya nggak boleh orang yang nggak sholat, ya. Jadi orang yang terpandang, yang bagus agamanya. Nabi mengatakan la nikah illa waliyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah tanpa wali dan 2 saksi yang adil. Nabi sebut saksi yang adil. Adil itu apa? Adil dalam agama. Adil dalam agama adalah orang yang istiqomah, yang bagus agamanya, yang kalau berbicara jujur, nggak bohong, ya, itu namanya adil. Jadi kenapa? Karena dulu nggak ada buku nikah. Kenapa dibutuhkan 2 saksi yang adil? Itulah pengganti buku nikahnya. Jadi kalau ada yang nanya, ente hidup udah berumah tangga berdua begini, emang udah nikah? Udah. Saksinya siapa? Si Anu. Pas ditanya, bener dia udah nikah? Iya. Orang langsung percaya. Itulah saksi. Jadi saksi itu yang banyak kesalahan di akad nikah, ya, saksi itu dianggap adalah wakil dari keluarga, bukan. Ya, saksi adalah orang baik-baik yang terpandang kalau dia ngomong orang percaya. Itulah saksi, ya. Jadi nggak harus saksi dari keluarga, bukan saksi perwakilan dari keluarga laki-laki, perwakilan dari keluarga tidak, ya. Ini yang salah. Yang kedua, banyak kesalahan di masyarakat juga, ya. Kesahan nikah ditanyakan ke saksi juga, itu salah juga, ya. Saksi itu menyaksikan kejadian, bukan menghukumin, bukan, ya. Saksi itu menyaksikan kejadian, sama seperti saksi pengadilan, ya. Jadi kalau ada orang kasus pencurian, saksi, ya, ente menyaksikan bahwa dia mencuri. Iya, saya melihat dia masuk ke rumah, keluar bawa barang, gitu kan. Cuman itu aja. Apakah dia mencuri? Hakim yang memutuskan. Siapa hakimnya? Penghulu, ya. Hakim memutuskan benar nggak itu kesaksian seperti itu bahwa dia bisa bahwa dia memang mencuri, gitu kan. Ya, cuman dia menceritakan kejadian. Kejadiannya saya lihat seperti ini. Ya. Apakah benar mencuri? Nanti hakim yang memutuskan. Jadi yang menghukumin sah dan tidak harusnya penghulu. Penghulu itulah hakim, wali hakim, gitu kan? Hakim pemerintah hakim itu. Jadi itu terkait dengan saksi. Jadi nikah tanpa saksi itu nikah sirri yang diharamkan dalam Islam. Kemudian yang keenam, ya, nikah yang diharamkan juga nikah laki-laki yang tidak memiliki dorongan seksual sama sekali, impoten, ya. Apa hukumnya? Haram dia menikah. Kecuali, ya, dia nikah dengan perempuan, dia terus terang dari awal, maaf, ane mau nikah sama ente, tapi saya nggak punya dorongan seksual, ya. Allah, nggak apa-apa, saya juga nggak punya dorongan seksual, ya. Nah, ini baru nikahnya mubah namanya. Nanti kembali ke mubah, ya. Kenapa? Yang mendorong mereka menikah nggak ada, mudaratnya juga nggak ada. Ya, karena sama-sama nggak punya nafsu, gitu kan, nggak ada mudaratnya. Tapi yang mendorong mereka menikah nggak ada juga, karena nggak ada keinginan seksual. Tujuan menikah adalah, ya, terpenuhi kebutuhan seksual. Jadi saat mereka sama-sama nggak punya keinginan seksual dan ridho satu sama lain, maka itu jadi mubah nanti, mubah. Jadi laki-laki kalau nggak punya dorongan seksual sama sekali, haram dia menikah, karena bisa berakibat mudarat bagi pasangan hidupnya. Begitu juga sebaliknya, bukan hanya laki-laki, perempuan yang nggak punya dorongan seksual, haram buat dia menikah, ya. Itu yang keenam. Yang ketujuh, ya, laki-laki yang nggak punya mata pencaharian sama sekali. Dia punya dorongan seksual tapi nggak punya mata pencaharian, maka dia haram juga menikah, ya, kecuali dia terus terang sama istrinya, sama calon istrinya, saya mau nikah sama ente, ya, tapi saya nggak punya pekerjaan, nggak punya penghasilan sama sekali,
Kata istrinya, "Alah, nggak apa-apa, saya kan kerja, gitu kan, kita makan bersama dengan uang saya, nggak apa-apa." Alhamdulillah. Tapi kalau dia ngandalkan dari istri, nggak boleh hukumnya. Ya, dia harus terus terang dari awal. Karena kewajiban suami menafkahi istrinya. Kan udah saya sebutkan tadi, suami pengganti ayah, ya. Pengganti ayah, maka dia yang wajib membiayain istrinya, walaupun istrinya kaya sekalipun. Nggak boleh seorang suami ya ngandalkan penghasilan istri, nggak boleh. 1 sen pun nggak boleh dia makan dari harta istri, kecuali istri dengan sukarela ngasih. Ya, karena bukan kewajiban istri ngasih makan suami, tapi kewajiban suami ngasih makan istri. Ya, kadang-kadang ada suami istri kerja dua-duanya. Ya, "Mah, kan mama kerja juga, ada gaji juga. Ya udah, uang makan kita bagi 2." Nggak boleh, kecuali dengan sukarela. "Pah, udah kamu urusin untuk kredit aja gitu kan, kredit rumah, kredit mobil, untuk makan biarlah dari gaji saya." Alhamdulillah dengan sukarela dia mau. Tapi kalau kita paksa dari dia, nggak boleh. Ya, karena bukan kewajiban istri nafkahin suaminya. Bukan kewajiban istri nafkahin suaminya. Nggak boleh diandalkan kepada istri. Jadi kalau laki-laki mau nikah, dia nggak punya penghasilan, terus terang dari awal haram dia menikah, kecuali istrinya ridho. Istrinya ridho, ya. Ini ya banyak kasus di masyarakat yang ngandalkan istri. Hukumnya apa? Nggak boleh, ya, kecuali istrinya ridho. Kalau istrinya ridho, alhamdulillah, ya, istri yang solehah, ya. Apa yang dikeluarkan oleh istri kepada suaminya, kalau suaminya nggak mampu sama sekali, itu boleh dianggap sebagai zakat, ya, karena bukan kewajiban dia, ya, bukan kewajiban dia untuk nafkahin suaminya. Termasuk untuk anak juga bukan kewajiban istri nafkahi. Anak juga bukan kewajiban istri. Nggak boleh suami membebankan kepada istrinya, ya. Nggak boleh suami membebankan kepada istrinya untuk nafkahin anak. Urusan sekolah anak, makan anak, semuanya ditanggung sama ayahnya. Bukan kewajiban istrinya. Saya udah pernah menyampaikan sebelumnya, kalau suami istri berpisah, ya, bukan suami istri, udah bercerai. Maka kalau seandainya istrinya nyusuin anaknya, ya, ngasih ASI anaknya, maka suami wajib bayar, kecuali istrinya sukarela, katanya, ya, udah dong, gak usah bayar dah, kan anak saya juga alhamdulillah, ya. Tapi kalau dia minta bayaran, bayar kata Allah, fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Setelah bercerai, ya, kalau mantan istri kalian menyusuin anak kalian, fa'atuhunna ujurahunna, berikan upah untuk mereka. Wa'tamiru bainakum bima'ruf, sepakatin upahnya baik-baik, ya. Wa in ta'asartum, kalau kalian menemui kesulitan untuk mensepakatin berapa upahnya, fasaturdi'u lahu ukhra, carikan perempuan yang lain, ya. Udah dah, anaknya saya yang pegang, saya carikan perempuan yang lain nyusuin, ya. Ini menunjukkan bukan kewajiban istri nafkahin anak, ya. Karena ASI itu makanan itu nafkah kewajiban ayah. Cuman saat istri masih istri, nggak boleh dia nolak perintah suami. Karena istri wajib taat kepada suami. "Mah, susuin anak kita, ya, susuin." Karena masih istri, suami berhak untuk minta kepada istrinya, dan istrinya wajib taat kepada suami, ya, wajib taat kepada suami. Saat dia masih istri, nggak boleh dia minta upah, nggak, ya. Sama istri juga bukan kewajiban dia, ya, untuk ngurusin pekerjaan dapur, bukan juga. Tapi kalau suami minta, wajib taat, gitu kan. Jadi kewajibannya cuma satu, taat sama suami, gitu kan. Taat itu semua perintah suami yang tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, wajib ditaati. Wajib ditaati. Selama itu kebaikan, gak ada masalah, ya. "Mah, ya, siapin makan," wajib siapin, ya. Jadi ya bukan kewajibannya di dapur, bukan, ya, tapi taat kepada suami, ya. Jadi ini kalau misalnya terjadi perceraian suami istri, ya, perceraian suami istri, anak ikut istri, maka suami nggak bisa nyuruh istri kasih makan dia, masakin, nggak bisa. Siapkan pembantunya atau upah istrinya, nih untuk kamu ngasih makan, masakin dia, ini saya upah, ya. Karena bukan kewajiban. Dulu dia istri masih taat, wajib taat. Tapi kalau udah mantan istri, nggak wajib taat lagi dia kepada ente. Jadi ente nggak bisa nyuruh-nyuruh dia ke dapur, nggak bisa, ya. Ini anak ikut kamu nih, ya, kamu masakin, ya, masakin, nggak bisa, ya. Kamu mau masakinnya sendiri, iya, udah, mau dibayar berapa, gitu kan.
karena bukan kewajiban dia, walaupun itu anak dia. Kewajiban perempuan hanya kepada suaminya, bukan kepada anak sebenarnya, bukan kepada anak. Tapi di saat masih istri wajib taat kepada suami, wajib taat kepada suami. Jadi kalau laki-laki ya nggak punya kemampuan finansial, maka dia haram menikah kecuali dia kasih tahu kepada istrinya, ya, istrinya bahwa saya nggak punya penghasilan, ya, kamu mau nikah sama saya? Oh ya nggak apa-apa, saya kerja ya dengan uang saya. Kalau dia suka rela, alhamdulillah. Ya, tapi jangan terus-terusan, ya, sambil nyari kerjaan gitu kan, ya, jangan keenakan, ya, keenakan. Kemudian yang diharamkan lagi adalah nikah laki-laki atau perempuan yang mengidap penyakit yang menular. Maka ini haram, ya, virus corona, ya. Nah, ini jadi sekarang kalau mau nikah harus tambah tesnya, Pak, ya, bebas virus corona, gitu kan. Jadi kalau ada virus corona maka haram dia menikah, nggak boleh menikah, ya. Tapi jangan terlalu berlebihan takut sama virus corona, ya. Jadi saya nggak sepakat juga kalau virus corona menyebabkan orang nggak ke masjid, ya, sholat pakai masker, enggak, ya. Nggak ada virus insya Allah di masjid, di rumah Allah, ya. Nggak mungkin Allah turunkan virus untuk menjauhkan orang dari masjid. Gak mungkin Allah turunkan virus untuk menghalangi orang ibadah, enggak, ya. Gak mungkin Allah turunkan virus untuk menghalangi kita sama-sama, ya, untuk buka bersama gitu kan, ibadah itu, ya. Jadi virus itu adalah untuk peringatan mereka-mereka yang jauh dari Allah, gitu kan. Jadi atau ujian buat orang muslim. Kalau kita sudah terjangkit virus, ya ini jangan, ya. Tapi kalau kita belum terjangkit virus, nggak usah takut karena segala sesuatu nggak akan menimpa kita kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang punya penyakit yang menular, ya, baik itu virus corona, ya, HIV dan lain-lain, maka haram dia menikah, ya. Haram dia menikah walaupun dengan orang yang sama-sama menderita penyakit yang menular. Ya, tetap haram. Kenapa? Karena bisa berakibat lahir anak nanti, ya, yang kena penyakit yang sama, ya. Jadi itu terkait dengan haramnya. Jadi ini pernikahan yang diharamkan. Pernikahan yang diharamkan. Jadi ada beberapa jenis pernikahan yang diharamkan tadi. Adapun nikah yang makruh, ya, nikah laki-laki, ya, yang lemah dorongan seksualnya. Jadi kalau lemah dorongan seksualnya makruh dia menikah, sebaiknya jangan. Kecuali kalau dia terus terang dari awal, ya, terus terang kepada istrinya, ya, jangan ditutupin, maaf saya mau nikah sama kamu, ya, saya ada keinginan seksual tapi lemah, ya, alah nggak apa-apa, saya juga lemah, alhamdulillah, ya. Nah, ini baru jadi mubah, ya, jadi mubah. Jadi nggak boleh kita nggak terus terang, jadi harus terus terang dari awal, jangan sampai ada yang dibohongin, ya. Ini nikah laki-laki yang lemah dorongan seksualnya, dan juga makruh juga laki-laki yang kemampuan finansialnya lemah, ya, kemampuan finansialnya lemah. Yang dimaksud dengan lemah tadi, ya, laki-laki dari penghasilannya biasa aja, ya, dia nikah dengan anak orang kaya sekali. Nah, ini makruh hukumnya, karena kemampuan dia nggak bisa sama dengan ayahnya. Lemah, ini yang namanya lemah, ya. Jadi lemah itu diukur dari kemampuan ayahnya. Yang biasa ayahnya kasih kepada anak itu apa? Ya, kepada calon istri itu apa? Gitu kan? Bisa nggak ente ngasih? Kalau ente nggak bisa, ya, itu makruh. Sebaiknya jangan nikah dengan seperti ini. Makanya di dalam Islam ada istilahnya kafaah. Nikah itu harus, ya, dengan pasangan yang memiliki kafaah. Kafaah itu sepadan, ya, selevel ekonominya. Jadi jangan yang jauh sekali gitu kan, ya. Kita orang biasa nikah dengan anak orang kaya sekali. Makruh, bukan nggak boleh, boleh, tapi makruh, sebaiknya jangan. Kalau kita mau nikah dengan perempuan seperti itu, yang dari golongan orang kaya, maka terus terang dari awal. Maaf, saya mau nikah sama kamu, tapi saya nggak bisa memberikan apa yang diberikan sama ayah kamu. Ya, tinggal pun kita tidak semegah rumah ini. Ya, setiap hari mungkin saya nggak bisa ngasih kendaraan untuk kamu, ya, mungkin paling naik angkot, naik apa gitu kan, ya. Jadi ya harus terus terang dari awal, ya. Kalau dia rela, alhamdulillah, istri yang solehah yang seperti ini, ya.
Jadi punya kemampuan finansial lemah, makruh dia menikah ya. Ini yang makruh. Kalau seandainya istrinya rela ya, misalnya kemampuan dorongan seksualnya lemah dengan perempuan yang mengatakan bahwa saya juga lemah dorongan seksualnya, maka ini jadi mubah. Yang makruh pindah menjadi hukumnya mubah. Nah, ini yang makruh, nikah yang makruh ya. Kemudian yang kelima, nikah yang mubah. Nikah yang mubah tadi seperti ya laki-laki yang enggak punya dorongan seksual dengan perempuan yang enggak punya dorongan seksual. Sama-sama ridho, maka mubah hukum nikahnya. Mubah artinya tidak dianjurkan ya, tapi boleh mau menikah. Silakan nikah. Kenapa? Karena enggak ada dorongannya juga dan enggak ada mudaratnya juga. Atau nikah seorang yang lemah ya, lemah dorongan seksualnya dengan perempuan yang lemah dorongan seksual juga, maka ini hukumnya mubah ya, mubah dibolehkan. Jadi ini nikah yang mubah. Jadi ada 5 jenis pernikahan: nikah yang sunnah ya, nikah yang wajib kalau khawatir terjerumus kepada zina, nikah yang haram tadi ada beberapa jenis: nikah mut'ah ya, nikah tahlil, nikah syighar, nikah sirri. Cuman orang banyak salah paham terkait dengan nikah sirri. Nikah sirri yang disebutkan oleh Umar yang menyebutkan nikah sirri ya, nikah tanpa saksi. Itu yang nikah sirri ya. Kemudian nikah tanpa wali ya, kemudian nikah laki-laki yang enggak punya dorongan seksual atau laki-laki yang tidak memiliki kemampuan finansial sama sekali ya, atau laki-laki yang mengidap penyakit yang menular ya, dengan perempuan yang mengidap penyakit yang menular juga atau tidak mengidap penyakit yang menular. Ini yang haram. Jadi yang haram lebih banyak. Adapun yang makruh, nikah laki-laki yang lemah dorongan seksualnya atau lemah kemampuan finansialnya ya, kecuali kalau dia nikah dengan perempuan yang lemah dorongan seksualnya juga ya, maka hukumnya adalah mubah. Atau nikah laki-laki yang tidak punya dorongan seksual dengan perempuan yang enggak punya dorongan seksual dan masing-masing sudah ridho, maka itu hukumnya adalah mubah. Jadi ini 5 jenis pernikahan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya buka peluang untuk bertanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.